Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan perpustakaan dalam peradaban Islam dari Andalusia hingga Mesir, pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Fathur Radins Al-Ghifari dengan NIM 530602400022. Prodi Perpustakaan Sains dan Informasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mempresentasikan perkembangan perpustakaan dalam peradaban Islam dari Andalusia hingga Mesir. Adapun peran perpustakaan dalam Islam. Peradaban Islam adalah salah satu peradaban terbesar yang telah memberikan kontribusi tak ternilai bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan global. Perpustakaan menjadi jantung dari kemajuan ini, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tapi juga sebagai pusat kajian penelitian dan diskusi. Adapun perkembangan perpustakaan di 4 wilayah, ada Andalusia, Persia, Turki Utsmani, dan Mesir, serta perannya dalam membentuk tradisi keilmuan Islam dan global. Sejak perpustakaan di Andalusia, jembatan ilmu ke Eropa. Sebelum kejayaan di Eropa Barat, Andalusia telah dilakukan Muslim pada abad ke-8 Masehi. Berkembang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Khalifah Abdurrahman III dan Al-Hakam II sangat mendukung pengembangan ilmu. Perpustakaan Kerajaan Cordoba di bawah Al-Hakam II tahun 961 sampai 976 Masehi menjadi salah satu yang terbesar di dunia Islam dengan ratusan ribu manuskrip. Telah berfungsi sebagai pusat penerjemah dan penelitian bagi cendekiawan dan berbagai latar belakang agama. Adapun yang pertama, pusat penerjemahannya. Toledo menjadi krusial dalam menyebarkan pengetahuan Islam ke Eropa. Yang kedua, ilmuwan terkemuka. Tokoh seperti Ibnu Rushd dan Al-Zahrawi berkarya di sini. Yang ketiga, warisan, fondasi bagi Renaissance dan ilmu pengetahuan modern. Adapun ini sebagai gambaran pemandangan interior perpustakaan Kerajaan Cordoba, simbol kejayaan ilmu di Andalusia. Lanjut, adapun perpustakaan Persia. Lahirnya rumah kebijaksanaan, tradisi literasi yang tinggi. Yang Persia memiliki tradisi literasi kuat sebelum Islam yang diperkuat dengan kedatangan agama baru. Ilmuwan dan bangsawan Persia membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan pendidikan. Adapun yang kedua, Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Dikembangkan oleh Al-Ma'mun, mengumpulkan koleksi dari Yunani, Persia, India, dan Bizantium. Adapun yang ketiga, cendekiawan dan inovasi. Al-Khawarizmi, Al-Razi, dan Ibnu Sina adalah beberapa cendekiawan yang berkarya di sini. Kemajuan teknologi kertas mempercepat penyalinan buku dan menyebarkan ilmu. Adapun yang keempat, pasca serangan Mongol. Meskipun dihancurkan oleh serangan Mongol pada 1258 Masehi, warisan intelektual Persia tetap hidup, menjadi dasar ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Barat. Lanjut, yang ketiga, Turki Utsmani, menjaga ilmu dan tradisi, pilar peradaban dan kekuatan negara. Kesultanan Utsmani menjadi ilmu pengetahuan sebagai pilar utama, membangun madrasah, menjadi masjid dan perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan pelestarian naskah. Adapun yang pertama, perpustakaan Istana Topkapi menyimpan ribuan manuskrip dari berbagai bidang ilmu, warisan peradaban Bizantium, Persia, dan Arab. Yang kedua, bagian integral pendidikan
Perpustakaan diintegrasikan dengan madrasah seperti Seman dan Sulaimani. Yang ketiga, sistem wakaf. Pemerintahan Utsmani mendukung penuh kegiatan keilmuan melalui dana abadi untuk perpustakaan dan lembaga pendidikan. Yang keempat, kemunduran dan warisan. Meskipun mengalami penurunan setelah abad ke-17, warisan perpustakaan Utsmani tetap menjadi jembatan penting penyebaran ilmu pengetahuan klasik ke era modern. Perpustakaan Istana Topkapi, rumah bagi ribuan manuskrip berharga. Ini sebagai gambaran ilustrasinya. Lanjut yang keempat, Mesir atau kiblat ilmu pengetahuan Islam. Dinasti Fatimiyah Dinasti Fatimiyah tahun 909 sampai 1171 Masehi menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama, dengan Kairo sebagai pusat intelektual. Adapun yang kedua, Dar al-Ulum. Perpustakaan Dar al-Ulum didirikan oleh Khalifah Al-Aziz, memiliki 100.000 hingga 600.000 jilid buku. Berfungsi sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan dakwah keilmuan. Yang ketiga, Al-Azhar dan Dar al-Hikmah. Selain itu, perpustakaan berkembang di Masjid Al-Azhar dan Dar al-Hikmah, menyebarkan ilmu dan memperkuat paham Ismailiyah. Yang keempat, Universitas Al-Azhar. Warisan intelektual ini melahirkan Universitas Al-Azhar, institusi pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh hingga kini, menjadikan Mesir sebagai kiblatnya ilmu. Fungsi dan peranan perpustakaan di setiap wilayah. Yang pertama ada Andalusia. Pusat pendidikan, penerjemahan, dan penelitian. Jembatan ilmu Yunani dan Arab ke Eropa. Mendorong Renaissance. Kedua, Persia. Pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu, melahirkan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi. Yang ketiga, Turki Utsmani. Pusat pendidikan dakwah dan pelestarian manuskrip. Didukung sistem wakaf, memperkuat intelektual dan identitas Islam. Yang keempat, Mesir. Pusat studi Islam, penerjemahan, dan dakwah. Cikal bakal Universitas Al-Azhar, warisan intelektual dunia Islam. Adapun ini pengaruh global perpustakaan Islam. Pewarisan dan pengembangan ilmu. Perpustakaan Islam mewariskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari peradaban kuno, melindunginya dari kepunahan. Jembatan peradaban Timur Barat. Melalui penerjemahan dan penelitian di pusat seperti Bait al-Hikmah dan perpustakaan Cordoba, ilmu disebarkan ke Eropa. Yang ketiga, memicu Renaissance Barat. Ini menjadi katalis bagi zaman pencerahan Renaissance di Barat, membentuk dasar kemajuan modern dalam sains dan filsafat. Inovasi dalam sistem perpustakaan. Tradisi perpustakaan Islam memperkenalkan sistem katalog penyalinan, naskah, dan pembiayaan wakaf yang diadopsi dalam sistem perpustakaan modern. Kesimpulannya, warisan abadi perpustakaan Islam. Perkembangan perpustakaan di Andalusia, Persia, Turki Utsmani, dan Mesir menunjukkan peran krusial perpustakaan dalam kemajuan peradaban Islam. Andalusia adalah jembatan ilmu ke Eropa, Persia pusat penerjemahan dan penelitian dengan Bait al-Hikmah, Turki Utsmani didukung sistem wakaf, menopang pendidikan dan keilmuan. Adapun Mesir dengan Al-Azhar dan Dar al-Hikmah menjadi pusat dakwah dan kajian Islam. Perpustakaan Islam bukan hanya tempat penyimpanan buku, tetapi juga sarana penyebaran ilmu, pengembangan intelektual, dan penghubung peradaban. Mungkin
Mungkin sampai sini presentasi dari saya. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi perpustakaan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dan terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.